apakah jumlah tanggungan masing-masing pihak nih, masing pasangan calon pengantin pria, calon pengantin wanita, sesuatu yang harus didiskusikan juga di awal? Wajib. Sangat. Oke. Sangat diperlukan. Cuman kan itu sesuatu yang sensitif ya. Iya. Yang saking sensitifnya, banyak juga Gen Z yang bilang gak mau nikah dulu deh, gitu kan. Kayak soalnya kayaknya sensitif banget gak sih disclose ke orang lain, ini orang tua gue tuh masih punya utang, adik gue masih gue kuliahin gitu. Kayak itu tuh gak semua orang kan nyaman ya untuk terbuka gitu kan. Oke. Nah kalau the way you see it, apakah emang sudah tepat menunda pernikahan adalah solusi buat mereka gitu, atau gimana nih? Selain jumlah tanggungan, apalagi sih yang harus dibahas dan harus sedetail apa? Kayak pasti yang akan Kak Melvin sebut utang nih, ya kan harus didisclose juga. Tapi seberapa detail nih kita ngeceknya? Apa cuma nanya doang kita langsung percaya? Apa perlu sekalian cek slik OJK-nya atau gimana nih? Sebenarnya teman-teman, cara yang lihat ya, kalau nggak enak ngomong sliknya ya, coba aja lihat tagihan kartu kreditnya. Statusnya lancar atau enggak? Iya bener. Kalau nggak lancar otomatis sliknya juga jelek ya. Halo, balik lagi bersama saya Rifa Sancati dari The Love Story di episode ke-17 Sundays with Expert. Dalam episode yang satu ini kita akan kembali membahas mengenai perencanaan keuangan atau financial planning. Nah, kali ini bintang tamunya udah ditemani oleh Kak Melvin. Halo. Halo Kak, apa kabar? Itu udah lama ngobrol ya, baru ketemu sekarang. Thank you loh. Oh ya, my pleasure. I'm happy to have you here. Kak Melvin ini founder dari Finansialku, platform tentang edukasi keuangan ya. Betul. Nah, buat teman-teman cek aja, banyak banget insightful post tentang cara mengelola keuangan. Nah, khusus di podcast yang satu ini, kita akan bahas dua topik penting. Jadi kan bisnisnya The Love Story ini perjodohan. Oke. Ya, perjodohan dan premarital education gitu. Jadi sambil dijodoh-jodohin, sambil diedukasi juga gitu ya. Dan pastinya edukasi yang penting sebelum menikah ya tentang keuangan juga dong gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar dua hal dari Kak Melvin, bahas dua isu. Yang pertama tentang financial screening sebelum menikah. Yes. Ya, kalau sama dokter waktu itu kan sama dokter Kevin kita udah bahas tentang premarital check up yang lebih ke body check up gitu ya. Sama Ibu Widya psikolog konseling tentang trauma. Betul. Jadi kayak psychological check up. Nah, sekarang kita bahas financial screening ya, financial check up-nya. Nah, kemudian yang kedua akan bahas juga tentang sandwich generation. Ini adalah isu yang lagi populer banget ya di kalangan Gen Z. Mereka udah mulai aware pentingnya tentang perencanaan keuangan, tapi di saat yang sama gimana saya mau nabung, gimana saya mau invest. Uang habis untuk orang tua dan adik-adik gitu misalnya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi awal mula aku tuh kepengen undang Kak Melvin gara-gara konten kamu di Instagram yang kamu bilang pernikahan adalah investasi. Salah satu investasi terbesar dalam hidup kita gitu. Wah, aku bilang wah menarik nih. Baru kali ini ada orang yang bilang pernikahan itu investasi gitu. Karena kalau kita bilang investasi kan kesannya jadi kayak transaksional. Anyway, kalau kita invest kita mengharapkan return dong. Iya betul. Literal meaningnya kalau kita invest pasti kita invest tuh pengen ada dapat bunga kayak, dapat dividen kayak, dapat capital gain gitu ya. Kalau real investment kan seperti itu gitu. Nah kalau dari Kak Melvin sendiri definisi investasinya apa? Karena ini mesti dipahami dengan baik nih. Karena kalau nyerempet dikit aja nanti jadi seperti memvalidasi yang orang bilang anak itu investasi buat masa tua gitu kan. Wah bahaya kan kalau sampai ke situ. Nah tapi what did you mean about that Kak? Ya, terkait relationship atau misal pernikahan itu adalah sebuah investasi ya. Iya betul. Oke, investasinya nggak cuma masalah duitnya aja, nggak masalah cuma transaksional secara finansial, tetapi itu lebih banyak juga ke tempat emosional kita. Kebayang nggak sih ketika kita sudah berkeluarga, nikah, punya pasangan gitu, kita tuh kan pengen merasa ada rasa emosional yang aman ya, nyaman gitu. Pulang rumah tuh kayak pengen punya rumah untuk pulang gitu ya. Koda kemudian pengen didengar gitu. Koda kita juga pengen bertumbuh bersama dan lain sebagainya. Nah itu tuh, jadi kita harus menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ya perasaan kita, duitnya kita juga pasti, gitu. Everything kan. Gak bisa dipungkiri ya, pasti tetap butuh uang juga. Nah makanya makanya dibilang kayak berkeluarga, menikah, punya pasangan adalah salah satu bentuk investasi. Bukan cuma transaksionalnya, tapi everything yang kita curahkan ke situ gitu. Oke. Nah, makanya keluarlah kalimat itu. Nah, berarti kalau dari Kak Melvin sendiri kan juga udah nikah ya? Iya. Belum lama ya kalau nggak salah ya? Setahun sebenarnya. Setahun kan? Oh ya, baru anniversary ya? Iya. Puji Tuhan. Nah, kalau dari Kak Melvin sendiri ketika memutuskan untuk menikah,
Apa sih yang di dalam bayangannya? Ekspektasinya apa dari pernikahan itu sendiri? Ini agak panjang ya. Kalau waktu itu saya bilang, kalau dibilang sama teman-teman, di usia 34, memutuskan untuk mau menikah di usia 35. Itu tuh pada saat usia 34 tuh tidak tahu siapa yang mau dinikahin. Oh gitu. Jadi keinginannya udah ada, orangnya belum ada. Iya gitu. Calonnya juga belum ada. Calonnya belum ada, oke. Ya, tapi justru itu waktu itu saya cerita sama banyak teman-teman kayak ketika pernikahan itu yang kalau ini backgroundnya karena saya Nasrani Katolik, kami itu dididik atau punya fundamentals mengatakan bahwa pernikahan itu hanya cuma boleh sekali seumur hidup. Ya, oke. Ya, hanya boleh diceraikan ketika terjadi kematian. Kematian. Okay. Ya, segala sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu doktrinnya masuk. Dan dari kecil emang udah dididik seperti itu. Jadi ketika saya berpikir pernikahan, ditanya pernikahan itu apa, yang ada di kepala saya atau ada mungkin dalam pemikiran saya, ya doktrin itu yang keluar. Jadi ini adalah satu keputusan yang tidak boleh salah. Karena cuma boleh sekali. Sampai nanti salah satu dari kita meninggal. Antara saya meninggal duluan atau pasangan saya meninggal duluan. Nah itu tuh berat buat saya. Pasti. Berat banget. Karena saya juga menangani klien, banyak juga klien yang bermasalah secara keuangan, banyak juga yang ujung-ujungnya ribut masalah keuangan. Jadi buat saya itu saya sudah punya di satu sisi punya doktrin nggak boleh cerai, tapi di sisi yang lain punya banyak studi kasus yang orang pada bercerai gitu ya. Jelek-jelek gitu. Perceraian naik gitu. Iya. Bahkan yang nggak cerai pun konfliknya banyak kan. Betul. Makanya itu. Tapi satu hal ya yang saya syukurin pada saat itu, dan ini mungkin juga bisa cocok buat orang-orang yang mau cari jodoh. Apa tuh? Sebelum cari jodoh, minta izin sama yang kuasa. Karena pada saat itu saya ingat di usia 34, di akhir tahun, itu saya sudah dicoba dikenalin sama teman-teman, sama pasangan. Ternyata belum ada yang cocok. Karena bilang kayak chemistry-nya nggak dapet gitu. Atau ya salah satunya nggak dapet gitu lah. Jadi pada saat itu udah di usia 34-an dan aku tuh berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, nih sekarang udah di usia 34 nih. Tahun depan tuh usia 35 tahun, saya pengen nikah. Nah, tapi di saat ini saya tuh nggak punya siapa yang mau dinikahin, nggak ada. Siapa pacarnya belum ada. Siapa yang mau dikontak pun belum ada. Nggak ada bayangan sama sekali. Iya, orang marketing tuh bilang nggak ada leads, no leads, nggak ada calonnya gitu. Iya. Udah ya udah deh. Tapi saya yakin pada waktu itu saya yakin ketika saya berdoa, saya yakin pasti akan ada jawaban. Nah jawabannya apa saya nggak tahu. Nah udah singkat cerita, minggu depannya itu ketika saya sudah berdoa, terus waktu itu pergi ke ada acara karena saya ngisi acara training di tempat Jakarta, ketemu sama salah satu teman tuh kenalin aplikasi dating apps, namanya Bumble yang warna kuning. Ya. Nah kalau di Bumble itu teman-teman ternyata ketika kita cowok nge-swipe mana nih yang kita cocok itu si perempuannya akan balas. Ya harus perempuan yang chat duluan. Start ya. Dan ternyata ketika kita pakai aplikasi Bumble, kalau kita orang-orang yang sering ketemu orang lain, itu kita akan lihat secara profiling itu gampang banget dilihatnya. Ini orang beneran serius atau enggak. Saya melakukan screening cepat banget. Ya, jadi tapi lihat gitu mana yang kira-kira cocok karena tujuan saya adalah nikah. Bukan untuk pacaran lagi, teman-teman. Nah, singkat cerita pokoknya dari yang di swipe misal katakanlah ada sampai 200 di message lebih dikit. Kalau udah ngobrol-ngobrol paling enak sampai ini kayaknya 3 terakhir yang cocok nih. Itu tiga orang terakhir yang memang ketemu secara langsung makan, kalau udah sambil ngobrol gitu, dating langsung gitu. Nah akhirnya dapatlah satu nih istri saya sekarang gitu. Nah prosesnya itu cepet banget. Kita bulan Oktober itu jadian, terus kemudian itu nggak lama dari kita jadian itu ponakan saya ulang tahun. Nah, tapi sebelum itu tuh saya juga sempat tanya sama Tuhan, Tuhan thank you ya, saya dikasih pasangan sekarang yang ini. Leads-nya udah ada nih. Ada. Kan dari yang nggak ada jadi ada. Masih lebih progres kan? Ada progres. Ada progres. Nah, tapi apakah ini beneran yang the one yang terakhir? Karena memang background-nya adalah kan nggak boleh bercerai. Ini apakah bener nih gitu? Waktu ulang tahun ponakan saya punya ponakan masih waktu itu ulang tahun, saya lupa ulang tahun kedua atau ulang tahun ke-1 ya. Balita ya? Masih kecil banget gitu. Ya papi saya datang ke Bandung, papi mami, udah papi itu ngasih signal kayak ini udah direstuin gitu.
Jadi caranya ngasih signal papi itu gini, waktu salaman dia bilang, kamu mau ya jadi anakku gitu. Oh, that's sweet. Waktu salaman pertama gitu. Oh, aku bilang, oh cepet banget tandanya gitu. Terus ya udah gitu, aku kira kan serius nggak serius gitu ya. Maksudnya ini beneran nggak gitu. Oke. Ya, tapi aku thank you sama Tuhan, oh ternyata orang tuaku udah open nih gitu, nggak ada masalah gitu, cepet gitu restunya. Nah, aku udah sempat pulang ke Pekalongan, ke rumah, tanya sama papi, ngobrol-ngobrol, papi bilang, Vin kamu udah waktunya nikah. Udah, kamu udah secara personally kamu udah major karena waktu itu sempat ada masalah serius ada satu masalah serius, papi tahu gimana cara aku menangani gitu. Dan papi merasa kayak kamu udah siap lah untuk ke berikutnya, kamu udah siap gitu. Karena emosionalmu udah benar-benar lebih stabil gitu. Nah, udah akhirnya singkat cerita Maret ngelamar. Jadi ulang tahun istri saya melamar. Udah minta secara lisan ke papi maminya, saya sendiri ngomong ke papi maminya juga, ya udah coba aja kalau misal anaknya mau silahkan. Udah kita atur untuk ketemu orang tua. Jadi itu bulan Mei, sekitar bulan Mei ya, April atau Mei lah saya lupa. Kalau udah persiapan pernikahan, kalau di agama kami di Katolik, itu tuh ada satu waktu itu namanya masa persiapan untuk pernikahan. Namanya itu membangun rumah tangga. Itu benar-benar pasangan suami istri itu harus tahu suami istriku tuh orang yang kayak apa. Ini kayak program pranikah gitu ya, Di? Bener. Jadi kayak misal sesimpel kayak kamu tahu nggak pasanganmu tuh ke-trigger kalau marah kalau apa. Nah, macam-macam lah, sampai ngomongin keuangan juga di situ. Singkat cerita itu beres, terus kemudian kita udah mempersiapkan pernikahan karena tadi udah ngomongin pernikahan dan lain sebagainya, sampai ya kalau di tempat satu lagi, kalau di Katolik itu ada satu masa, ada satu titik Romo. Itu Romo itu adalah pemimpin di gereja gitu, yang untuk misa dan lain sebagainya. Itu tuh secara hukum kanoniknya Katolik, dia itu akan menginterview satu persatu. Oke. Nah, di saat interview itu sumpah, nggak boleh bohong. Oke. Itu sumpah, dan dia akan cari tahu, dia akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu sebenarnya menurut saya adalah interview yang sangat dalam. Kamu benar-benar sudah yakin belum dengan pasanganmu ini? Ini kayak final checkpoint jadinya. Final checkpoint, karena satu, doktrinnya terlalu kuat. Yang tadi itu, yang segala sesuatunya sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Betul. Nah, itu tuh gatekeeper terakhirnya itu di saat itu tuh, pertanyaan itu gitu. Itu tuh pertanyaan itu kurang lebih sejam. Itu lolos. Nah, setelah lolos, kita udah ngomong nih, September kita udah persiapan menikah gitu. Terus doa terakhir sama Tuhan. Tuhan, thank you ya, sudah sampai sejauh ini gitu. Prosesnya cepet banget gitu. Tinggal dikit lagi nih sampai resepsinya doang. Terus Tuhan, tolong bantu dong. Kalau boleh kasih berkat, kasih tanda bahwa ini right gitu. Berkat yang terbaiknya menurutmu. Terus hampir 2 minggu sebelum kita nikah hari hanya, itu tandanya datang. Apa tuh? Saya tiba-tiba dikasih kartu, kayak semacam karcis gitu. Tiket gitu sama mertua, itu datang, ternyata yang datang adalah Paus Francis. Paus, mungkin teman-teman masih ingat ya, beberapa tahun lalu Paus Franciscus datang di Indonesia. Iya, betul itu. Ya, jadi kalau di Katolik itu, Kak Riva, setelah Yesus meninggal, itu tuh dilanjutkan oleh Santo Petrus. Santo Petrus itu Paus pertama. Oke. Nah, Paus Francis itu adalah penggantinya. Jadi ini tuh ketika saya minta tolong, saya mau menikah gini. Bukannya saya yang ke Vatikan. Paus yang ke sini. Pausnya yang ke sini. Dan saya dapat posisinya tuh benar-benar kayak duduk tuh, ini Paus lewat, saya di depan saya nih. Oh, deket banget ya? Iya, saya tuh lihat kayak dia pakai mobil gitu kan, keliling gitu kan. Nah, saya tuh lihat di depan banget gitu. Sampai udah ketutupan sama bodyguard-bodyguardnya dia gitu waktu jalan gitu. Kayak, oh Tuhan, thank you banget ya. Kayak di finalnya pun saya bilang, Tuhan minggu depan atau 2 minggu lagi saya udah mau menikah. Tolong mohon berkat-Mu, yang datang malah Iya, itu yang didatangkan malah seseorang yang penting gitu di Vatikan datang gitu. Dan memang ikut misa di situ gitu. Akhirnya pernikahan itu jalan. Nah, makanya itu saya selalu bilang ke semua orang. Nggak ngomongin agamanya, tapi kalau misal keputusan pernikahan itu menurut saya keputusan yang penting dan nggak boleh salah sebenarnya. Jadi libatkan yang di atas. Di prosesnya tuh libatkan gitu. Iya, betul. Ketika kita niatnya positif, itu kayak ternyata dibantu banget gitu. Ya, gimana kalau misal ternyata kita sudah melibatkan yang atas dan jawabannya enggak? Oh ya, gimana tuh? Misal nih kita udah ngobrol sama Tuhan gini. Terus kita suatu ketika dilihatkan posisi kayak
kita lagi main ke pasangan, misal di tempat pasangan, kalau udah kelihatan kok, oh kok keluarganya di dalamnya nggak harmonis ya, kok Ada dia red flag lah ya, gitu. ya gitu, karena ada red flag gitu istilahnya. Gimana gitu? Menurut saya itu adalah tanda-tanda yang bagus karena kamu tahu lebih awal. Dan kalau memang ternyata jawaban Tuhan itu kayaknya ini bukan buat kamu, itu pun jawaban bagus. Jadi ketika jawabannya ini jalan, kayak seperti yang kasus saya, itu ada jawaban bagus. Oke. Tapi ketika itu ada red flag dan akhirnya memutuskan tidak pun, itu juga jawaban bagus. Jawaban yang bagus, iya. Ya. Daripada berantakan. Betul. Jadi lebih baik mencegah kehidupan yang jauh lebih buruk ya sebenarnya. Iya. Oke. Interesting. Nah, terus kita balik lagi ke topik finansialnya nih ya. Berarti kan tadi investasi tuh lebih yang Kak Melvin jelasin ya. Yeah. Lebih kayak emosionalnya juga, life partnernya juga. Waktu, gitu. tenaga, pikiran, perasaan, duit semua. Betul, untuk mendapatkan itu semua gitu ya. Nah, tapi what's your view about banyak banget orang yang bilang anak itu investasi untuk masa tua. Kalau misal masa investasi yang dimaksud adalah nanti waktu kitanya sudah tua sebagai orang tua, terus anak yang membiayai kita, saya sendiri sih kurang setuju ya dengan prinsip seperti itu. Saya kurang setuju sih, meskipun ada beberapa orang yang mengatakan, loh itu justru kita memberikan kesempatan buat anak-anak berbakti ke orang tua gitu. Iya, tapi saya kurang setuju. Saya lebih setuju kalau misal kita sebagai orang tuanya memulai mempersiapkan buat kita. Ya karena ya menurut saya anak itu tidak minta dilahirkan, betul, ya kan? Tapi kita kan yang punya dengan sadar membawa mereka, ya gitu, ini, gitu ya. Ya dan satu kita udah dikasih kesempatan sama yang kuasa juga, nih nanti nih anak ini dititipkan buat kita didik jadi orang sukses gitu lah, tumbuh gitu. Ya jadi cara berpikirnya kalau saya kurang setuju dengan itu, gitu. Oke, nah kita udah setuju nih kalau sebenarnya kita nggak bagus juga kalau kayak sengaja menyiapkan anak, kita kuliahin dengan harapan, oh nanti dia yang akan menanggung hidup kita ya setelah tua. Karena kan nanti anak-anak juga akan punya tanggungannya. Betul. Betul kan, punya keluarga, punya anak-anak yang harus dibiayain juga gitu. Nah cuma pertanyaannya, gimana kalau udah terlanjur kita terlahir di sandwich generation gitu. Karena kan nggak mungkin juga nih orang tua nggak kita biayain. Ya kan, atau misalkan ada adik-adik yang belum kuliah gitu, sedangkan orang tua posisinya udah nggak mampu lagi untuk membiayai gitu. Nah itu gimana ya jalan keluarnya? Ya, itu memang posisi yang pelik ya, susah ya. Sebenarnya sandwich generation itu kan saya coba pernah menemui beberapa klien ya. Ada loh klien-klien yang memang sandwich generation, tapi kalau yang satu ternyata baru memulai karir dia berat banget. Tapi ada satu juga yang katakanlah penghasilannya dia udah puluhan juta atau ratusan juta gitu, membiayai orang tuanya pun nggak ada masalah gitu. Ya berarti sebenarnya bukan generasi sandwichnya yang bermasalah, masalahnya bukan di label itunya gitu. Nah, yang menjadi masalah apa? Income-nya. Yang satu punya penghasilan 100 juta, dia ngasih orang tua juga dengan senang hati tuh. Karena masih cukup, lebih dari cukup. More than enough ya. Tapi yang satu berat, berarti yang jadi masalah bukan di labelnya. Ya, kenapa teman-teman merasa itu berat banget ya? Karena mungkin di posisi yang satunya lagi gitu. Nah, kemudian saya juga lihat dulu tuh pernah ada case yang kita tanganin di finansialku. Itu awal karir lah. Saya belum punya banyak klien seperti sekarang. Waktu itu juga belum ada label generasi sandwich. Tapi tahu itu ada masalah. Nih bapaknya meninggal dunia. Terus kemudian ibunya ibu rumah tangga, masih punya adik yang kuliah. Nah dia baru lulus kuliah, itu kan generasi sandwich. Sebenarnya iya. Iya kan? Secara definisi. Iya, karena bapaknya meninggal waktu itu, ya ada sakit penyakit gitu. Nah, terus gimana caranya beresin ini semua gitu? Nah, waktu itu belum ada jalan keluarnya pun juga nggak tahu. Tapi satu-satu kita beresin. Ini juga udah pernah dibahas di kita punya online course nih. Tapi kurang lebih ceritanya gini. Pertama itu langkah satu itu perlu komunikasi. Komunikasi dulu sama keluarga. Oke. Ya, kalau misal ternyata sandwich generation-nya adalah masih ada papa mama gitu, sama adik ya aja duduk ngobrol. Kalau misalnya kayak kasusnya itu ya mamahnya sama adiknya diajak ngobrol. Ngobrolnya apa? Ngobrolnya gini. Ini dengan kondisi keuangan kita sekarang, pemasukan saya itu sekian. Nah, pengeluaran tuh kurang lebih kayak gini. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa kita hemat? Atau ada nggak yang bisa kita tambah? Jadi ini open discussion gitu, bukan kita harus berhemat ya, enggak. Tapi ada nggak yang kita bisa hemat atau ada nggak yang bisa kita tambahkan penghasilan gitu. Apakah mungkin
Yang kasus tadi adiknya ikut magang internship untuk dapat uang jajannya juga. Kayak kerja kecil-kecilan aja. Ya, misal oke lah uang sekolahnya dibantu, tapi uang jajannya bisa dibantu dari internship atau mungkin jadi asdos di kampus dan lain sebagainya lah. Bisa nggak seperti itu? Itu pertama. Kedua, buat orangnya yang baru memulai karir kan mungkin penghasilannya kurang bagus ya, masih awal-awal kan. Betul. Ya, prioritasin upgrade yourself first. Ya. Nah, selalu saya bilang upgrade yourself first pada saat itu, ya karena dia memang orang desain grafis, ya paling enggak, ya kamu harus ngerti bahasa Inggris, ngerti desain grafis tuh ya teknisnya kayak Photoshop dan grading, bikin menguasai semua tools yang dia banyak gitu. dipakai ya. Ya, supaya bisa punya tambahan penghasilan. Sekarang itu banyak banget, kalau kamu cari di internet, Betul. itu tuh kamu misal ya, kalau sebut merek nih ya, ada yang namanya, kamu ketik aja, itu ada kerjaan remote, ada kerjaan sebagai freelance, Betul. ada yang digaji rupiah, ada yang digaji dolar, ada yang digaji euro, di internet tuh banyak banget. Bahkan gitu. ada aplikasi khusus untuk freelancer di luar negeri, Upworks namanya. Oh ya, Upworks ya, betul. Upworks. Ya dulu tuh namanya Odesk kalau nggak salah. Oh, ada juga ya. Sebelum jadi Upwork itu dulu nama perusahaannya Odesk. Cuman itu. Nah, itu terus habis itu ya makanya kalau kamu punya skill dan skillnya itu ternyata mereka teman-teman di dunia ini banyak yang membutuhkan, kamu juga akan kepake. Ya, sekarang tuh bahkan ada pekerjaan ya, Kak, pernah dengar nggak? Virtual Assistant. Iya, assistant. Ya, VA. Iya, itu tuh kayak itu sangat-sangat flexible time ya menurut saya, bisa dikerjain di malamnya atau di mana gitu, dan itu nggak harus datang offline. Iya, terus penghasilan juga bagus ya. Betul. Ya, let's say kalau misal UMR 4 sampai 5 juta, itu tambahan penghasilan bisa 1 juta sampai 2 juta at least gitu. Betul. Kalau misal tambahan penghasilan 2 juta dari 4 juta, itu udah tambah penghasilan 50% kan. Betul. Nah, itu udah bagus sebenarnya. Menurut saya udah bagus ya, menurut saya. Ya, waktu itu saya minta, ya kamu upgrade yourself supaya apa penghasilan kamu bisa lebih tinggi. Besar. Nah, penghasilan lebih tinggi dari hasil kerja ini, itu kamu pakai. Langkah berikutnya adalah kamu mulai mengamankan keuanganmu. Yang saya bilang kalau di finansialku tuh kita punya piramida keuangan finansialku. Nah, itu yang bottom tuh. Contohnya apa? Di keluarga kamu harus punya dana darurat. At least 6-12 kali pengeluaran. Supaya kalau amit-amit nih kamu kena PHK, masih bisa hidup nih. Kan dia tulang punggung ya, Sok. Iya, kita mengamankan gitu sebelum kita nyerang, kita amanin dulu. Satu itu. Kedua, kalau bisa nggak ada utang-utang yang konsumtif lah. Ya, misal utang untuk beli sepatu, utang untuk beli cicilan, untuk beli handphone. Kalau bisa nggak usah ada dulu deh gitu. Hilang-hilangin dulu. Tapi kalau misal ternyata ada orang tua sampai tadi kan almarhum gitu meninggalkan utang, itu diberesin juga. Jadi fokusnya tadi dana darurat, beresin utang, atau kalau nggak punya utang bagus. Yang ketiga, punya insurance. Paling nggak insurance apa nih? Kesehatan. Paling nggak kalau misal ternyata budgetnya tipis banget, ya paling nggak BPJS Kesehatan pastikan orang tua sekeluarga tuh lengkap. Semua gitu. tercover ya? Ya, jangan sampai udah keuangannya mepet, ada yang sakit, tabungan kita kekuras terus gitu. Betul. Itu malah berantakan. Nah, jadi tambahan penghasilan itu dipakai buat mengamankan keuangan keluarga dulu. Tadi pondasinya bangun dulu. Nah, setelah pondasinya lengkap, persiapannya udah, yang keempat kita mulai siap untuk nyerang, attack gitu. Attack-nya gimana? Udah uang kamu yang tadi kalau setiap bulan kan dana darurat kan terpisah tuh. Nah, kalau udah setelah itu beres, uangnya masih ada sisa kan berarti kan. Nah, uangnya itu dipakai buat invest. Beli aja produk-produk misal kayak saham ataupun reksadana atau gold atau apapun yang kamu tahu dan udah familiar ya. Iya, familiar, dan maksudnya bukan cepet kaya, tapi bikin yang pasti kaya. Ya, contohnya pada saat itu beli aja saham-saham yang kayak big banks gitu, itu yang lebih gampang gitu. Nggak terlalu menyita waktu. Jalanin, begitu kamu punya modal, katakanlah 100 juta pertamamu, langkah kelima, cari bisnis model atau franchise atau waralaba atau bisnis patungan yang itu tuh bisa kamu danai dengan uang itu, dan itu bisa punya penghasilan tambahan. Contoh yang paling simpel adalah, pernah nggak lihat ayam goreng di tempat depan Indomaret atau Alfamart? Oh iya. Ya kan? Yang gerobakan gitu ya? Ya pokoknya semua yang gorengan lah, tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng gitu. Nah, cari bisnis-bisnis yang seperti itu yang sebenarnya relatively nggak terlalu mahal modal awalnya. Terus marketnya udah jelas, supaya kamu nggak terlalu repot di marketing gitu. Kalau misal resikonya juga rendah ya? Betul, karena marketnya udah jelas kan. Betul. Nah, gorengan-gorengan kayak gitu, atau mungkin bisnis-bisnis air minum sekarang. Galon. Air minum galon yang diisi itu air biru gitu ya. Oh, iya. Nah, itu juga sama, itu juga ketaker. Itu tuh penghasilan tambahan tuh sekitar 2 sampai 3 juta per bulan at least.
Nah itu bisa Itu dipakai bersih ya? bersih. Itu bisa dipakai buat orang tua. Ya betul. Kalau punya 1 cabang. Hmm. Kalau punya 2 cabang, berarti penghasilan sudah di antara 4 sampai 6. Ya. Nah udah cabangnya digedein untuk orang tua aja. Nah penghasilan dari kita, karir kita mulai naik dan lain Itu buat sebagainya. diri sendiri. Buat diri sendiri. Oke, that's nice. Ya. Oke. Memang aku tahu ini bertahap dan panjang PR-nya, tapi itu adalah salah satu cara untuk keluar. Jadi singkat cerita, yang tadinya seseorang itu penghasilannya cuma dari satu sumber penghasilan, ibarat kata kayak pernah lihat nggak Kak? Rifa, di kafe itu ada meja, kakinya cuma satu. Iya betul. Nah itu tuh adalah meja generasi sandwich, karena semua beban di atas meja ditanggung Iya, sama tanggung satu. kaki itu Ya. aja. Iya. Nah, dengan cara yang tadi saya sampaikan di 5 step itu mengubah satu kaki itu jadi di meja kafe itu, yang kakinya tadi cuma dari gaji, sekarang punya bisnis sampingan, yang tadi di Upwork dan lain sebagainya, Iya. terus punya investasi, terus satu lagi punya gorengan. Oke. Jadi kakinya jadi Small business tadi itu ya. 4. Betul. Itu, jadi ubah kakinya. Oke. Nah sekarang masuk ke tahap premaritalnya nih gitu ya. Kalau menurut Kak Melvin, apakah jumlah tanggungan masing-masing pihak nih, masing pasangan calon pengantin pria, calon pengantin wanita, sesuatu yang harus didiskusikan juga di awal? Wajib. Wajib. Sangat. Oke. Sangat diperlukan. Cuman kan itu sesuatu yang sensitif ya. Iya. Yang saking sensitifnya, banyak juga Gen Z yang bilang gak mau nikah dulu deh, gitu kan. Kayak soalnya kayaknya sensitif banget gak sih disclose ke orang lain, ini orang tua gue tuh masih punya utang, adik gue masih gue kuliahin gitu. Kayak itu tuh gak semua orang kan nyaman ya untuk terbuka gitu kan. Oke. Nah kalau the way you see it, apakah emang sudah tepat menunda pernikahan adalah solusi buat mereka gitu atau gimana nih? Ya, kalau menurut saya gini, kalau dalam orang yang kondisinya generasi sandwich dan mereka berpikir menikah adalah jalan keluar, menurut saya sih enggak ya. Pasti enggak. Enggak ya, itu bukan Enggak. solusi gitu. Iya. Terus apakah kalau misal kita lagi nggak bahagia, kalau udah dengan menikah kita lebih bahagia? Juga enggak. Enggak menjamin. Bukan begitu, ya. Ya. Menunda menurut saya lebih make sense ya. Ketika memang kamu merasa ini masih jadi masalah, ya udah masalah itu diberesin dulu gitu. Satu-satu diberesin. Iya gitu, karena ketika nanti kita udah menikah pasti akan ada masalahnya lagi gitu. Ya meskipun ada orang bilang menikah ada rezekinya, iya betul. Tapi yang dipikirkan akan jadi lebih banyak. Betul. Pastinya gitu. Nah menurut saya sih kalau memang itu mau diberesin dulu, nggak apa-apa, diberesin satu-satu. Nah apakah caranya dengan cara tadi, ataukah dengan cara lain, nggak apa-apa. Tapi kalau misal gue nggak mau menikah gitu, karena gue generasi sandwich, nggak menikah itu bukan jadi solusinya. Karena ketika dengan memutuskan tidak menikah, apakah generasi sandwichnya beres? Enggak. Enggak juga, betul ya. Enggak, itu bukan nggak solusinya. nyelesain masalah utamanya. Ya, itu malah menghindari masalah. Betul, betul. Gitu, dan menghindari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Gitu. Makanya ya menurut saya sih, kalau memang mau nunda, mau fokus diberesin ini, beresin dulu gitu. Nah gimana caranya ya diatur. Ya, gitu. tadi ya langkah-langkah itu tadi. Misalnya ya. seperti itu. Oke, Gitu. jadi sebetulnya kalaupun nunda, tapi saat menunda itu sambil berusaha memperbaiki keadaan juga ya, jangan Betul. nunda-nunda tapi hidupnya begitu-gitu aja. Betul, gitu. betul. Oke. Nah, terus soal tadi ya, kan mesti diskusi sama pasangan, harus saling terbuka berapa jumlah tanggungannya masing-masing. Selain masalah tanggungan nih ya, di tahap ini kan seperti financial screening ya jadinya. Pengen tahu kondisi keuangan kamu gimana sih gitu kan. Selain jumlah tanggungan, apalagi sih yang harus dibahas dan harus sedetail apa? Kayak pasti yang akan Kak Melvin sebut utang nih, ya kan harus didisclose juga. Tapi seberapa detail nih kita ngeceknya? Apa cuma nanya doang kita langsung percaya? Apa perlu sekalian cek Slik OJK-nya atau gimana nih? Jadi gini ya, ini yang kalau saya jalankan sama istri ya, itu tuh kelihatan banget kok dari misal ketika kita makan, kamu makannya ngajak kemana? Kalau sesekali, kalau waktu lagi pamernya mau di tempat yang lebih mewah, it's okay, nggak apa-apa. Karena ya mungkin sesekali. Tapi daily-nya kamu kayak apa sih? Itu kan kelihatan. Padahal kamu memilih belanja, memilih ini, misal sesimpel deh, milih buah deh. Kamu mau beli buah di mana? Itu simple kelihatan. Jadi kayak, oh ini cara kamu spending itu seperti apa. Padahal ketika ada memprioritaskan pengeluaran, cara kamu berpikir memprioritaskan pengeluaran itu seperti apa. Itu kan waktu pacaran kelihatan semua. Oke. Justru kalau kamu pacaran malah cuman di tempatnya rumah makan, kalau udah ngobrol-ngobrol atau bioskop doang, kamu gak akan lihat yang gitu-gituan. Kamu harus aja kayak, yuk temenin shopping, belanja buah atau belanja makanan gitu. Kan lihat nanti opsi yang dia ambil. Iya, kita akan mengamati gitu. Ya. Terus kemudian kayak kerjaannya kamu apa, terus kalau udah gimana cara kamu kerja, kalau udah
Ya kalau penghasilan akan kelihatan dengan terrefleksi dengan pengeluaran sebenarnya. Iya sih pasti. Ya, kalau udah dilihat kartu kredit, oke kartu kreditmu ada berapa banyak, gitu. Ya kalau misal tanya limit boleh juga, karena limit itu bisa tahu kan, oh ternyata limit kamu segini berarti bank percaya kamu sekian gitu. Iya betul. Itu salah satunya. Menunjukkan trust level bank terhadap financial capability Ya, ketahuan kita ya. Ini namanya meta questions. Jadi kita bisa bertanya, ngerti seseorang dengan pendekatan yang tidak langsung straight pertanyaan straight gitu. Terus ada kayak hobimu apa? Lari. Oke. Larinya lari yang beneran lari atau lari yang lifestyle? Nah, itu kan kelihatan tuh. Oh, ini kayak gini. Terus investasi kita aja ngobrol. Kamu ngerti apa ngobrolin tentang saham masuk nggak? Oh, masuk. Berarti nggak ngerti. Ngobrolin tentang ini ngerti nggak? Ngerti. Kalau ini ada yang setuju nggak setuju? Misal kayak pasangan saya nggak setuju Bitcoin. Kenapa? Dia nggak ngerti Bitcoin gitu. Oke, berarti kamu tipikal orang yang nggak mau invest kalau kamu benar-benar nggak ngerti gitu. Betul. It's okay. Berarti ini bukan benar atau salah, tapi kita ngerti profilingnya gitu. Betul. Ya, termasuk utang pun juga tanyain. Ada kalau utang memang saya tutup poin gitu. Aku bilang ada utang nggak? Gini-gini ngobrol. Nah, tapi kalau di saya sama istri, saya jelasin sama istri, kita memutuskan untuk pernikahan pisah harta. Oh oke. Ada prenup berarti? Prenup. Oke. Jadi teman-teman mungkin kalau belum tahu prenup itu adalah perjanjian pranikah. Kenapa disebut pra? Karena dilakukan sebelum pernikahan. Betul. Kalau setelah pernikahan tidak bisa disebut prenup gitu. Nah, itu dilakukannya ke notaris. Betul. Jadi nanti notaris ketemu akan calon suami, calon istri, dan isinya itu apa nih hak dan kewajibannya suami, apa dan hak dan kewajiban istri, termasuk jika terjadi perpisahan gitu. Sebenarnya kalau di Katolik itu nggak boleh prenup. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. But why did you do it? Yes. Karena kalau mereka Katolik melihat itu nggak boleh karena nggak akan ada perpisahan. Kalau saya sebagai pebisnis, saya melihat ini sebagai mitigasi risiko, risk management. Saya sebagai bisnismen, apapun bisa kejadian. Yang namanya bisnismen, teman-teman, itu bisa naik, bisa turun banget, gitu. Bisa turun seturun-turunnya. Iya. Tapi keluarga, istri dan anak harus tetap hidup. Betul. Jangan sampai keputusan aku yang nanti one day salah itu menghancurkan seluruh keluarga. Iya, sampai ke masa depan anak gitu ya kasih. Terlalu berisiko. Ya, karena saya orang yang agak-agak manajemen risikonya mulai mempelajari untuk hati-hati. Orang finance nggak sih? Manajemennya. Jadi ini bukan saya bilang ke istri, saya suggest ini bukan karena kita nanti berpikir nanti kalau perpisahan gimana, tapi justru ini untuk memprotek the whole family. Betul. Gitu. Ya, tapi implikasinya apa? Pajak kita makin mahal. Pajak kita individu semuanya. Karena nggak ada itunya tanggungan ya, pengurangnya. Ya. Terus yang kedua, penghasilanmu, penghasilanku, asetku, gitu. Kita nggak bisa gabung gitu. Dan ada beberapa aturan main dengan prenup itu berjalan gitu. Ya singkat cerita, ya oke, semuanya nggak ada masalah dan istri juga setuju itu ya kita jalani jadi nyaman gitu. Tapi kalau misal teman-teman my suggestion kalau misal boleh teman-teman sebelum menikah pelajarin itu prenup karena prenup itu salah satu yang sangat membantu. Betul. Ini termasuk berarti utang pun utang masing-masing kan? Yes, betul. Itu sebenarnya protection juga di situ ya? Yes, betul. Sebenarnya teman-teman cara yang lihat ya kalau nggak enak ngomong slicknya ya, coba aja lihat tagihan kartu kreditnya. Statusnya lancar atau enggak? Iya benar. Kalau nggak lancar otomatis slicknya juga jelek ya. Jadi teman-teman kalau misal teman-teman lihat status di kartu kreditnya nggak itu juga poin. Kalau nggak punya kartu kredit gimana? Itu juga poin. Kita coba lihat. Nih orang kenapa nggak mau pakai kartu kredit? Karena keyakinannya, karena dia nggak diterima bank, atau seperti apa? Iya juga, benar. Ya, karena perbankan itu selalu berpikir gini Kak. Kalau misal saya kasih kartu kredit, misal dikasih kreditnya limitnya 5 juta, tapi 5 juta ini kamu selalu tepat waktu, pemakaiannya benar. Jadi trust level bank ke customer-nya ini tuh mulai naik gitu. Betul. Dan nanti akan dikasih kredit yang lebih gede termasuk KPR. Betul. Gitu. Yes. Makanya masalah utang piutang tuh nggak boleh disepelein loh. Ya kalian tuh misalnya nih ya nunggaknya sama bank A. Nanti bank B, C, D bisa tahu loh. Jangan salah. Nanti kalian awalnya ngutangnya gara-gara rumah misalkan. Kalau suatu saat butuh mobil, butuh apa udah nggak bisa lagi pasti. Ya, jadi jangan dikira, oh ya udah nggak usah ke bank itu lagi, nggak gitu cara mainnya. Dan satu lagi yang penting, perlu tahu, misal gini, kamu lagi baca buku apa, atau kamu lagi nonton apa, itu penting. Penting. Karena gini ya, saya pernah dikasih tahu sama sepupu. Jadi kalau misal ternyata suaminya itu bertumbuh terus, karena waktu itu sepupu saya itu kerjanya di Hong Kong, di bagian manajer investasi di Hong Kong.
Jadi caranya berpikir pasti cara berpikir orang finance Betul banget, gitu. finance banget. Ya, finance banget. Nah, dia Iya. tuh berpikir gini, sebenarnya sepupu dari keluarga saya yang ceweknya. Nah, ini suaminya. Suaminya tuh bilang, kalau si cowok itu upgrade terus, ceweknya nggak upgrade, nanti lama-lama kayak gini loh, Vin. Ketinggalan gitu. Gapnya makin jauh. Nah, ketika gapnya makin jauh, nggak nyambung ngomongan. Ketika ngomongannya udah nggak nyambung, efeknya kemana? Hubungannya nggak akan beres. Betul. Ini penting, karena apa? Start kita bisa sama, tapi kalau misal saya sendiri memutuskan untuk bertumbuh, pasangan saya enggak, itu bahaya. Dan sebaliknya, pasangan saya bertumbuh, saya tetap aja juga bahaya. Gitu. Makanya saya memilih, oke, kamu punya sesuatu yang mirip-mirip nggak? Mungkin speednya berbeda. Betul. Contoh kalau saya misal dedikasikan waktu sehari itu ada misal setengah jam atau sampai 1 jam baca buku. Oke. Ya mungkin online gitu, e-book gitu. Misal istri nggak harus setiap hari gitu, tapi seminggu pasti ada baca-baca gitu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kayak gini gitu. Betul. At least masing-masing ada progresnya ya, supaya gapnya tuh nggak terlalu jauh. Ya, dan bebas mau baca apapun, termasuk saya juga tanya, pernah baca buku ini nggak? Yang berhubungan dengan finance, saya pernah tanyain. Pernah baca bukunya Robert Kiyosaki nggak? Gitu. Itu kayak the Bible of financial planning nggak sih? Iya, jadi kayak ditanya-tanya dasar gitu. Iya. Ya, jadi di situ kan lihat kan, oh cara berpikirnya gimana dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk cowok, hati-hati ketika pilih perempuan, yang dipikirkan adalah gini, bukan saya cocok sama ini, tapi aku juga mikir gini waktu itu, ini cocok nggak jadi ibunya anakku? Anak-anak, oke. Ya. Ini nanti kalau misal anak-anak dididik sama orang ini, akan jadi kayak apa nih? Begitu juga yang perempuan juga pasti akan berpikir gitu dong. Ini bisa nggak nih jadi bapaknya anak-anak? Iya. Gitu kan? Iya. Gitu. Dan makanya memang buat bisa melakukan semua tips yang Kak Melvin kasih ya, itu berarti kan perlu financial literacy. Karena kalau enggak, mungkin nggak ngerti kita lagi ngomong apa gitu kan. Gimana mau mempraktekkan dengan pasangan kalau bahkan financial literacy-nya belum ada. Makanya saya juga kan praktisi finance ya, walaupun di corporate ya, bukan personal. Tapi saya selalu bilang, finance tuh bukan cuma wajib dipelajari oleh orang-orang finance. Kalian mau lulus dari teknik kayak kedokteran, hukum, tetap financial literacy itu harus punya. Karena tadi pertama, gimana kita bisa men-screening pasangan yang finansialnya sehat kalau kita sendiri nggak ngerti topiknya, nggak ngerti istilah-istilahnya, nggak tahu cara ngeceknya gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengelola keuangan juga nggak segampang itu juga. Betul. Kan. I mean kalau udah segampang itu semua orang udah kaya gitu. Betul. Kan. Ini faktanya nggak punya uangnya banyak, tapi kalau nggak tahu cara mengelolanya habis dalam waktu singkat itu uangnya. Kan ada kasus tuh ya, yang tanahnya dibeli, mereka langsung jadi punya duit ratusan juta, tapi nggak nyampe 1 tahun uangnya habis. Gitu. Nah itulah, jadi sebenarnya kekayaan tuh nggak cuman dari income yang kita dapat, tetap itu level paling utama lah ya. Tetap orang kaya tuh semuanya pasti income-nya gede. Pasti ya. Jadi berhemat tuh ada batasnya, jangan cuma ngandelin berhemat. Setuju. Gitu. Pertama itu, penghasilannya harus besar dulu. Terus yang kedua ya harus tahu cara mengelolanya. Karena kalau penghasilannya besar tapi expense-nya juga besar ya sama aja bohong. At the end tetap nggak punya aset apa-apa, tetap utangnya numpuk, dikejar-kejar debt collector. Karena nggak semua orang yang dikejar debt collector tuh pengangguran, nggak juga. Banyak juga bos-bos sebenarnya kerjanya karirnya bagus, gajinya besar, tapi tetap dikejar-kejar debt collector. Nah, jadi balik lagi, financial literacy itu apa? Kalau aku tuh selalu cara gampang ya, mengerti bagaimana cara menghasilkan uang, cara mempertahankan uang, dan memahami bagaimana cara uang itu bekerja, gitu sih. Kalau buat aku, iya kan? Iya kan? Jadi kalau teman-teman juga bingung, masih belum punya bayangan, gimana caranya ya supaya misalkan menghasilkan 100 juta pertama nih misalnya. Kalau kayak ke situ aja belum kebayang, berarti financial literacy-nya masih kurang gitu. Orangnya financial literacy-nya bagus, walaupun sekarang belum kaya ya, tapi at least tahu to-do list dia apa aja, yang harus dia hindari apa, yang harus dipelajarin apa gitu. Dan itu sekali lagi bukan cuma untuk orang-orang finance ya. Kan udah banyak platform buat teman-teman belajar tentang financial literacy ya. Salah satunya platformnya Kak Melvin nih, Financial Go ya. Iya bisa dari situ gitu. Starting point nggak apa-apa. Terus ada paid classes juga kan, video learning itu banyak banget yang nyediain. Itu wajib dipelajari karena sekali lagi kalau kami dari The Love Story believe menikah tuh harus dalam keadaan mapan. Bukan kaya ya, beda loh, mapan. Supaya apa? Supaya nutrisi anak-anak terpenuhi, mau sekolah bagus ada biayanya, mau kursus bahasa Inggris ada uangnya gitu kan. Ya karena walaupun uang bukan segala-galanya, tapi kan segala-galanya butuh uang. Gitu ya. Jadi ya jangan ngelihat, materai banget nih,
ngurusin uang mulu gitu ya. Ya bukan masalah matre lah, justru mungkin to some extent matre itu perlu gitu ya, asalkan dengan cara yang positif. Dan juga ini satu hal yang saya mau sampaikan ya. Khususnya perempuan tuh banyak yang berpikir, bukan semua perempuan ya, tapi ada Banyak beberapa ya. orang. Dan ini jumlahnya lumayan banyak. Itu berpikir ketika saya menikah sama cowok yang lebih kaya, saya akan terjamin. Betul. Oke. Iya. Yes, di satu sisi kamu akan terjamin, betul. Tapi di sisi lain, kalau kamu nggak bisa mengimbangi, itu akan banyak masalah berikutnya. Betul. Karena case-case-nya yang sudah, sekali lagi kan sebagai perencana keuangan ketemu sama banyak klien kan, jadi ngerti kan? Cerita hidupnya beda-beda Iya gitu. Saya nggak akan sebutin satu-satu, tapi banyak kejadian yang kamu merasa kayak, oh gini, tapi nanti at the time ketika kamu misalnya kamu mikir kayak, oh nggak seenak itu juga ya, ternyata ada konsekuensinya gitu ketika nikah. Kedua, kalau orang kaya, awalnya sudah anak orang kaya, udah di rodanya udah di atas, kamu nikahin anak orang kaya dan kamu tidak make sure anak orang kaya ini bisa menciptakan kekayaan lagi, ketika rodanya ke bawah, habis. Betul. Sulit. Betul. Kalau lahir kaya, begitu dia sampai jatuh, dia mau naik lagi sulit banget. Betul. Tapi kalau dia sudah dari bawah, dia naik ke atas, dia dijatuhin lagi ke bawah, dia naik lagi lebih gampang. Betul. Hati-hati, makanya hati-hati. Bukan berarti itu jaminan udah pasti benar gitu. Itu bukan solusi ultimate dari masalah keuangan kalian. Iya, hati-hati. Makanya satu tadi saya setuju mapan, tapi nggak harus kaya. Nggak harus kaya. Bukan harus kaya, tapi mapan. Kemudian yang kedua, kamu jangan berpikir menikah itu akan menyelamatkan kondisi keuanganmu. Caranya menikah dengan orang kaya akan membuat kamu lebih happy. Termasuk juga cowok. Kalau cowok menikah sama cewek yang sangat-sangat kaya, apalagi itu juga tidak semudah itu gitu. Iya. Nah terus ini juga nih, ini benar nih, aku pengen nambahin yang soal ini ya. Jadi ada studi dari WealthX, dia tuh rutin bikin tiap tahun. Pengen tahu proporsi bilioner di dunia, itu tuh mana yang self-made, mana yang kaya dari warisan. Oke. Iya kan? Orang tuh selalu bilang kan, berpikiran pasti banyakan yang dari warisan. Ternyata enggak. Mayoritas bilioner di dunia yang sekarang masih hidup itu adalah orang yang self-made. Self-made bilioner. Artinya dia membangun bisnisnya itu mayoritas, bukan mayoritas, semuanya pengusaha sih. Mereka kalau sampai bilioner tuh pasti pengusaha gitu kan. Mereka membangun bisnisnya itu bukan dari warisan orang tua. Jadi mereka punya 3 kategori. Self-made, warisan, sama campuran. Nah, mayoritas tuh self-made bahkan. Oh gitu ya? Mayoritas bukan tuh campuran ya? Bukan campuran, bukan warisan gitu. Nah, itu yang pertama. Itu jadi kayak banyak banget yang believe kalau udah lahirnya miskin, seumur hidup miskin. Survei itu membuktikan nggak demikian gitu ya. Jadi siapapun sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Again, nggak harus kaya, tapi kalau cuma dari miskin ke mapan sebenarnya nggak segitu susahnya harusnya. Betul. Gitu ya, itu that's one. Terus yang bikin saya tertarik adalah kok bisa tiap tahun selalu paling banyak self-made-nya. Anak-anak dari yang self-made 10 tahun yang lalu sekarang kemana? Nangkep nggak Mas Sutato? Secara statistik, harusnya kalau 10 tahun yang lalu mayoritas self-made, harusnya 10 tahun kemudian banyak kan warisan dong? Iya kan? Artinya apa? Artinya banyak anak-anak bilioner yang sekarang bangkrut. Itulah kenapa ketika disurvei ulang lagi 1 dekade, 2 dekade kemudian, tetap bilioner yang sekarang masih hidup, itu mayoritas self-made gitu. Menarik. Nah makanya kalau di Indonesia, ada yang bilang generasi pertama membangun, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga menghancurkan, habis gitu. Nah jadi itu makanya saya setuju banget sama yang Kak Melvin bilang, jangan menganggap kalau nikah sama orang kaya masalah hidup kalian selesai. Gimana kalau dia ada di kelompok ketiga tadi menghancurkan warisannya gitu. Dan mereka nggak pernah jadi perintis, nggak pernah ngerasain susahnya mulai dari nol, nggak gampang gitu kan. Betul. Ya nggak gampang gitu. Makanya ya nggak apa-apa mau nikah sama yang orang kaya ya bagus-bagus aja, good for you. Tapi lihat juga mentality orangnya kan. Dan yang nggak kalah penting kitanya juga sebagai perempuan harus berdaya lah, harus bisa empower ourselves ya. Kalaupun amit-amit nggak bangkrut, tapi kalau meninggal duluan, kita nggak bisa ngelola warisannya gimana? Sama aja ya? Sama aja, habis juga. Akhirnya bukannya habis di tangan suami, warisannya habis di tangan kita nih sebagai peninggalnya, gitu, peninggalannya gitu kan. Bahkan kalau menurut aku, pun mau jadi ibu rumah tangga nggak apa-apa, tapi ada penghasilan dikit-dikit lah. Setuju. Gitu. Setuju, saya setuju. Perempuan itu harus punya penghasilan. Betul. Karena ada kecenderungan, saya bilang kecenderungan ya, bukan kepastian. Kecenderungan kalau seseorang terlalu, nih uangnya kamu hidup gara-gara kerja gitu, itu akan tindakannya jadi seenaknya sendiri gitu. Itu betul juga. Betul. Jadi karena
ketika seseorang ngerasa punya full power atas hidup kita, makanya kan istilahnya dependent independent gitu ya. Menjadi independent woman tuh bukan berarti nggak dinafkahin suami, itu dua hal yang berbeda loh. Betul. Kita bisa independen dalam artian kalau sampai amit-amit suami nggak ada, masih bisa menafkahi diri sendiri, itu definisi independen, nggak ketergantungan. Betul. Gitu kan. Nah tapi ya kalau suami mau nafkahin ya memang kewajibannya dong, tetap. Tapi bukan berarti kita harus menjadi dependent gitu. Jadi kerja kecil-kecilan kayak ada ipar aku, ada yang ngajar les privat dari rumah via Zoom, ada yang jadi content creator gitu. Jadi udah nggak mesti lagi kerja tuh 9 to 5 yang ninggalin rumah gitu. Betul. Ya karena bukan demi siapa-siapa, ya itu demi kalian sendiri dan demi anak-anak juga untuk tadi risk management. Ya kan? Secara psikologis orang yang kerja itu dapat stres, dapat achievement, itu akan membuat orang itu jadi lebih cepat bertumbuh. Berkembang juga. Betul tadi ya, masalah gap itu tadi juga ya. Terus masalah aktualisasi diri juga sih. Ketika kita doing something outside home, ya walaupun kerjanya mungkin di rumah, tapi ketika kita mengerjakan sesuatu lebih dari keluarga kita tuh jadi ngerasa punya manfaat buat orang. Oh, gue bisa loh berkontribusi buat penjualannya perusahaan. Teman-teman kerja di HR, oh gue bisa loh ngasih orang pekerjaan walaupun bukan gue yang punya perusahaannya. Gitu, that kind of feeling tuh bisa bikin kita ngerasa fulfilled gitu. Betul. Kita jualan barang. Oh, customer aku suka banget loh sama barang yang aku jual, sampai bilang ngasih testimoni positif, bilang terima kasih gitu. That kind of feeling itu unfortunately tidak bisa dipenuhi dengan keberadaan pasangan aja. Itu kebahagiaan yang sumbernya tuh terpisah gitu ya. Betul sih. Jadi makanya buat teman-teman yang perempuan juga tetap berdaya, tinggal dikurangin aja intensitasnya kalau nggak pengen kerja yang terlalu hustling banget. Because once again ini this is for you, this is for your future kids juga. Betul, gitu. Setuju. Oke, the final question for you, Kak Melvin. Kalau dari Kak Melvin ngelihatnya gitu ya, apa sih hal paling penting banget nih yang harus diketahui oleh teman-teman yang sedang kepikiran mau nikah gitu kan, tapi kok rasanya secara financial itu belum siap gitu. Nah atau misalkan disuruh nikah sama orang-orang tapi ngerasa sebenarnya belum pengen atau belum siap gitu. What do you think they have to do in this situation? Oke, kembali lagi karena ini kalau saya dari konteks background-nya ada pernikahan cuma sekali. Betul. Ya. Kalau buat saya sih, kalau kamu memang belum siap, jangan. Jangan dipaksain. Jangan dipaksa, apapun kondisinya. Kalau udah tahu pasangannya asma, berarti ada kemungkinan anak saya akan juga asma. Kalau kamu sudah berdamai dengan kondisi itu, kemungkinan anak akan bisa asma, kamu menikah, it's okay. Tapi kalau kamu nggak bisa menerima, mendingan nggak usah. Kedua, misal mau menikah, kita pergi ke rumah sakit cek fertility itu apa namanya kesuburan. Baik itu yang cowok sama yang cewek kan bisa dicek, ya kan dicek kan. Keluar hasilnya salah satu kurang bagus, mandul gitu. Berarti kamu akan menghadapi kemungkinan akan susah punya keturunan. Kalau dari awal kamu sudah tahu dan kamu bisa menerima dengan damai, it's okay kamu menikah. Tapi kalau kamu tidak bisa menerima itu, nggak usah. Karena kamu udah tahu di depan itu udah ada satu yang termasuk juga red flag di keuangan. Kalau misal megang uang 100.000 aja nggak beres, apalagi mau kasih uang 1 juta, apalagi mau 100 juta, pasti nggak beres. Ya, kamu pakai kartu kredit, sering terlambat, sering ada tagihan, kelihatan telat gitu. Itu hal-hal kayak gitu aja nggak beres, apalagi ngurusin yang lain. Betul. Pernah nggak ada kayak worst case skenario yang Kak Melvin pernah lihat tuh terkait finansial gitu? Jadi di awal udah curiga nih kayaknya nggak beres gitu. Untuk pribadi atau untuk klien? Ya bisa pribadi, klien atau orang-orang yang pernah Kak Melvin lihat. Kebanyakan biasanya mindsetnya kita beda gitu. Berpikir tentang penghasilan, berpikir tentang pengeluaran, tentang utang, tentang investasi, itu berbeda. Jadi bedanya terlalu jauh. Jadi kayaknya nggak cocok gitu misal. Oke. Gitu. Dan ketika dilanjutin itu yang jadi sumber permasalahan. Ya, kalau misal untuk tadi yang dibilang worst case itu kebanyakan di Indonesia adalah, apalagi kalau yang miskinnya secara struktural ya. Miskin secara struktural itu artinya dari awalnya memang miskin terus gitu, keluarga miskin gitu. Itu masalah keuangan itu akan jadi masalah yang paling gede sih. Betul, itu another level of poverty sih ya kalau yang kayak gitu. Karena mereka akses untuk meningkatkan taraf hidupnya juga nggak ada. Ya, dan juga kalau kelas menengah, kalau itu kelas menengah bawah mungkin ya kita sebutnya ya, struktural tuh, kemiskinan struktural. Tapi kalau kelas menengah, bukan menengah atas tapi menengah, itu permasalahannya di gengsi. Di gengsi. Ya, nanti kelihatan gimana di budget pernikahan.
Oh, oke. Ya. Sebenarnya bukan nggak boleh mewah, tapi mampu nggak nih afford yang mewah itu gitu Kamu ya? maksain atau memang udah pantas? Maksain atau enggak? Ya, Gitu. kamu udah pantas atau Betul. maksain gitu? Saya pernah ngobrol juga sama wedding planner. Ya, memang salah satu hal yang sering jadi masalah dalam pernikahan, persiapan pernikahan tuh budget ternyata. Iya, jadi karena ngerasa, oh kan nikahnya cuma sekali nih gitu, langsung dia jor-joran di situ ya. Iya. Oke, padahal kan yang lebih penting daripada wedding day-nya adalah marriage-nya, yang for lifetime itu tadi. Wedding day-nya cuma 1 hari. Betul, Gitu. betul. Jadi kalaupun mau mewah, yang penting mampu. Iya, Gitu. kalau memang udah pantas nggak apa-apa. Tapi kalau maksain mikir lagi deh gitu. Karena emang aku juga believe sih, ini personally ya, nggak mewakili The Love Story as a company, tapi aku juga karena kan di Islam tuh kayak masalah makanan haram ya. Kalau ragu makanan itu jadi haram. Jadi aku nggak tahu nih, misalkan nggak ada label halalnya, lagi traveling ke luar negeri gitu kan, nggak ada label halalnya, terus nggak ada ingredients-nya. Kalau ada ingredients-nya kan bisa pakai Google Translate ya, bisa baca gitu. Terus orangnya juga nggak bisa bahasa Inggris. Kan aku jadi ragu nih, ini halal atau enggak. Kalau aku tetap makan itu jadi haram. Gitu. Nah itu aku apply ke kehidupan yang lain-lain juga. Ketika sesuatu itu aku udah melakukan due diligence atau uji kelayakan gitu ya, terus aku tuh ragu sama hasilnya, berarti buat aku itu enggak, jangan. Gitu ya, mungkin karena kecampur dengan background finance itu tadi ya, very calculated risk gitu, konteksnya mungkin gara-gara itu. Tapi aku juga believe sih kalau sesuatu itu doesn't feel right since the beginning, mendingan nggak usah. Dan ternyata kalau aku lihat dari pernikahan orang-orang di sekitar aku atau perceraiannya artis yang di sosial media juga tuh banyak problems yang dari awal pacaran mereka udah tahu. They know that kayak selingkuh, suka judi atau KDRT itu banyak loh yang dari pacaran udah gitu dia ragu tapi diterusin gitu. Nah kalau aku believe kayaknya jangan deh. Kalau kita udah berusaha berpikiran objektif dan itu red flag buat kita, mendingan save yourself from the troubles gitu. Finance banget ya Kak ya? Finance banget. Orang gitu. Finance ya? Pastilah nikah tuh ada resikonya, tapi take calculated terus lah. Karena nggak semua hal tuh bisa berubah, nggak semua orang, kita nggak bisa ngerubah orang, that's one, dan nggak semua orang mau ngerubah dirinya sendiri. Betul. Itu sih, jadi kayak tapi gimana nanti kalau singlenya kelamaan? Aku singlenya udah kelamaan dan aku fine-fine aja sih honestly gitu. Bukan berarti nggak pengen nikah, pengen. Ya maybe I'm building this business to solve my own problem, nggak tahu juga kan. Tapi I mean it's not that bad lah. Betul. Gitu. Karena yang penting kita tuh punya purpose gitu. Dan purpose sama value kita kan nggak mesti semata-mata terikat dengan pernikahan itu sendiri gitu. Betul. Oke, thank you for coming. Thank you. I learned a lot from you. Nah buat teman-teman yang pengen gabung nih sama kegiatannya The Love Story. Jadi The Love Story tuh tadi aku udah mention juga ya. Kita tuh bisnisnya perjodohan sama ada premarital education classes juga. Nah buat teman-teman yang pengen ikut dengan activity kita itu, gabung dulu aja ke WhatsApp grup community-nya The Love Story. Linknya ada di bio dan ada juga di deskripsi video ini. Thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Bye-bye.